Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan belajar semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai konsep dasar perkembangan. Materi ini tentu saja penting untuk dipelajari karena akan menjadi landasan untuk mempelajari materi-materi tentang perkembangan selanjutnya. Oleh karena itu, simak dengan baik ya. Kita masuk ke pembahasan. Nah, pembahasan pertama itu ada pengertian konsep dasar perkembangan. Kemudian pembahasan kedua itu ada hakikat perkembangan. Dan pembahasan ketiga itu ada perbedaan dan korelasi antara pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian pembahasannya keempat itu ada prinsip-prinsip perkembangan. Selanjutnya ada pembahasan yang kelima yaitu ada aspek perkembangan anak. Kemudian yang terakhir atau yang keenam itu ada faktor yang mempengaruhi perkembangan. Oke, kita akan langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian konsep dasar perkembangan. Rekan belajar semuanya, tentunya kita sudah tidak asing lagi ketika mendengar kata perkembangan. Yusuf 2019 mendefinisikan perkembangan sebagai perubahan progresif dan berkesinambungan yang terjadi pada diri seorang individu yang dimulai pada saat lahir sampai mati. Sejalan dengan hal tersebut, perkembangan juga diartikan sebagai proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik pada aspek fisik atau jasmaniah maupun psikis atau rohaniah. Adapun menurut Yusuf dan Sugandi 2018 berpendapat bahwa perkembangan itu merujuk pada perubahan sistematik tentang fungsi fisik dan psikis. Dengan kata lain, perkembangan ini akan dialami oleh setiap manusia. Untuk lebih jelasnya lagi akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, sekarang kita akan menuju ke pembahasan yang kedua yaitu hakikat perkembangan. Hakikat perkembangan dapat dilihat dari 3 konsepsi, yaitu yang pertama konsepsi asosiasi dan neo-asosiasi, yang kedua konsepsi gestalt dan neo-gestalt, dan yang terakhir yaitu konsepsi sosiologisme. Menurut konsepsi asosiasi, perkembangan itu tiada lain adalah sebagai proses asosiasi. Dalam proses asosiasi yang paling penting adalah bagian-bagian, sementara keseluruhan merupakan hal yang sekunder. Bagian-bagian itu terikat satu sama lainnya. Tokoh konsepsi asosiasi ini adalah John Locke. Menurut teorinya yaitu tabula rasa, bahwa bayi itu adalah laksana kertas putih yang belum terisi apa-apa, lalu sedikit demi sedikit kertas putih itu terisi melalui pengalaman-pengalaman yang didapatkan anak, kemudian dapat membentuk perilaku anak. Selain John Locke, muncullah beberapa tokoh yang mendukung konsepsi asosiasi ini seperti Thorndike. Thorndike ini dengan teorinya koneksionismenya berpendapat bahwa perkembangan itu pada hakikatnya adalah kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan yang terus-menerus dilakukan. Akhirnya membentuk tingkah laku yang kompleks tetapi khas. Lawan dari konsepsi asosiasi adalah konsepsi gestalt dan neo-gestalt. Menurut konsepsi gestalt ini, yang terpenting dari perkembangan itu bukan bagian-bagian, tetapi keseluruhan. Konsepsi ini mendasarkan pada terjadinya pengamatan. Salah satu tokoh gestalt adalah Wertheimer. Muncullah konsep yang hampir sama dan disebut dengan neo-gestalt. Salah satu tokohnya adalah Kurt Lewin dengan teorinya stratifikasi. Menurut teorinya bahwa pribadi manusia itu terdiri dari lapisan-lapisan atau strata, maka makin dewasa seseorang, makin bertambah lapisannya. Berbeda dengan kedua konsepsi atas adalah konsepsi sosiologisme. Menurut konsepsi ini, anak itu pada mulanya adalah asosiasi atau belum mengenal norma-norma sosial, yang dalam perkembangannya berubah ke arah sosial. Melalui proses imitasi, adaptasi, dan seleksi, anak meniru segala tingkah laku orang dewasa.
Tokoh konsepsi ini adalah Mark Bedouin. Sekarang adalah pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai persamaan dan perbedaan antara pertumbuhan dan juga perkembangan. Adapun perbedaannya dari pertumbuhan dan perkembangan yaitu pertumbuhan bersifat kuantitatif yang mana dapat diukur dengan angka seperti tinggi badan dan berat badan. Perubahan fisik ini dapat kita lihat saat anak bertumbuh menjadi remaja, akan terlihat postur tubuhnya berhenti di usia tertentu, seperti anak akan berhenti tumbuh tinggi saat dewasa. Dapat diamati secara kasat mata, seperti halnya tadi saat anak bertumbuh tinggi. Ini bisa kita amati dengan kasat mata. Sedangkan perkembangan bersifat kualitatif. Contohnya, ini tidak dapat diukur dengan angka, tetapi seperti bahasa dan pengetahuan. Perubahan psikis. Perubahan ini tidak mempengaruhi tubuh anak, akan tetapi ada pada agama, moral, kognitif, sosial, dan emosional. Berlangsung seumur hidup, seperti manusia akan terus belajar sepanjang hidupnya dan menambah pengetahuan. Yang terakhir, tidak dapat diamati secara kasat mata, seperti bahasa yang hanya dapat dirasakan saja. Korelasi antara pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang berjalan sejajar dan berdampingan. Oke, selanjutnya ada pembahasan yang keempat nih, yaitu tentang prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Perkembangan pada diri individu terus berlanjut dari mulai masa konspesi hingga masa tua. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Misalnya, perkembangan pada aspek fisik akan disertai dengan perkembangan bahasa dan emosional. 3. Perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu. Misalnya, perkembangan bahasa pada anak. Anak tidak langsung dapat berbicara dengan lancar, akan tetapi melalui proses yang dilaluinya secara bertahap. 4. Perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Perkembangan fisik maupun psikis mencapai kematangannya terjadi pada tempo yang berlainan atau berbeda. Misalnya, imajinasi dan kekuatan memori terjadi pada usia dini. 5. Setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Seperti anak-anak, mereka mempunyai ciri khas atau karakteristik seperti aktif, energik, rasa ingin tahu yang kuat, dan antusias terhadap banyak hal. 6. Setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Perkembangan itu akan terjadi pada setiap individu. Hanya saja ada yang terjadi secara normal, ada juga yang tidak. Pembahasan yang kelima, yaitu mengenai aspek-aspek perkembangan. Aspek-aspek perkembangan yang pertama itu ada aspek fisik. Perkembangan juga terjadi pada fisik dari masa pralahir dan terus berlangsung sampai hidup kita berakhir. Contohnya ada sistem saraf yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan emosi. Kemudian ada juga perkembangan otot yang mempengaruhi motorik anak. Kemudian yang kedua ada aspek intelijensi. Nah, intelijensi juga berkembang teman-teman, yang menandakannya adalah saat manusia lahir, bayi itu tidak mengetahui apapun. Namun setelah dewasa, mereka akan memperoleh pengetahuan yang tak terhingga. Kemudian yang ketiga itu ada aspek emosi. Nah, emosi juga berkembang loh seiring dengan pertumbuhannya. Saat bayi, kita hanya bisa menangis, namun setelah dewasa, kita dapat mengekspresikan banyak emosi seperti bergembira, galau, sedih, dan lain-lain. Atau kalian pernah menonton film saat kecil dan saat itu kamu merasa bahagia, namun setelah dewasa terus ditonton kembali,
rasanya menjadi sedih atau menyebalkan, bahkan menakutkan. Terus yang keempat, itu ada aspek sosial. Aspek sosial juga berkembang loh. Misalnya saat kecil, anak hanya tahu sebatas lingkungan keluarga. Namun setelah dewasa, sudah berinteraksi di lingkungan yang luas seperti lingkungan pertemanan dan masyarakat. Kemudian yang kelima, itu ada aspek bahasa. Saat kecil tuh anak tidak bisa berbicara, namun setelah dewasa mungkin anak tersebut sudah bisa berbicara dengan bahkan 3 bahasa gitu. Kemudian yang keenam itu ada aspek bakat, di mana bakat juga berkembang loh. Nah, jika difasilitasi, bakat akan berkembang ke arah yang lebih baik. Namun jika tidak difasilitasi, bakat tersebut hanya akan berkembang sedikit demi sedikit, bahkan mungkin tidak berkembang. Dan yang ketujuh adalah aspek sikap, nilai, dan moral. Nah, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis, maka anak pun mengalami perkembangan sikap, nilai, dan moral. Nah, dalam perkembangannya, anak mengenal aturan-aturan atau moral, namun relatif rendah atau terbatas. Namun setelah seiring dengan pertumbuhannya, anak akan terus mengembangkan aspek sikap, nilai, dan moral tersebut. Pembahasan yang keenam itu tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama itu ada faktor bawaan atau keturunan. Nah, faktor ini tuh ada 2. Keturunannya itu dari psikis dan yang kedua ada dari fisik. Nah, dari psikis ini seperti sifatnya, kecerdasannya. Dan yang untuk fisik itu ada struktur muka, tinggi badan, struktur gigi. Faktor yang kedua yaitu ada faktor lingkungan, di mana lingkungan keluarga, pola asuh, terus ada lingkungan pertemanan, kemudian ada juga lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Itu sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa perkembangan dan pertumbuhan itu saling berkesinambungan. Setiap manusia pastinya akan mengalami perkembangan. Namun, batas maksimal dari perkembangan setiap manusia itu berbeda-beda dan tidak bisa disamaratakan. Baik dalam fisik, intelijensi, sosial, emosi, bahasa, minat, bakat, atau moral. Adapun usaha yang dapat kita lakukan adalah untuk hidup be aja, yaitu berusaha, bersyukur, dan berbahagia. Berusaha untuk menjaganya, bersyukur memilikinya, dan berbahagia untuk mengapresiasinya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Atas segala perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.